Kalau kita tanya kepada orang-orang yang selalu mengatakan setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, maka termasuklah perkara yang kita kerjakan malam ini adalah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari yang mulia, di bulan yang mulia, di saat yang mulia, Allah mudah-mudahan selalu dan senantiasa memberikan kemuliaan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, sehingga bisa kita duduk di rumah Allah ini untuk memperingati acara Tarhibur Ramadan, atau yang disebut dengan Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan selama kita di masjid ini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah tambah iman kita. Amin. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Pengurus masjid yang kita hormati, Imam Bilal dan Khatib, para alim ulama cerdik pandai, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang Marhaban ya Ramadan. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang selalu mengatakan setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, maka termasuklah perkara yang kita kerjakan malam ini adalah bid'ah. Kalau seluruh yang bid'ah itu sesat, berarti termasuklah seluruh yang ada di masjid ini sesat. Kalau setiap yang sesat itu masuk neraka, berarti seluruh yang ada di masjid ini masuk neraka. Setuju tak kita masuk neraka? Kalau you setuju, tadi dia parah habis ini. Jadi tidak seluruhnya yang tidak dikerjakan Rasulullah itu bid'ah. Dan tengok lagi, bid'ahnya itu bid'atul mazmumah atau mahmudah. Bid'ahnya itu bid'ah yang terpuji atau tercela. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua, bid'atul mazmumah wa bid'atul mahmudah. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang tercela ini yang sesat. Mana bid'ah yang tercela? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak lakukan, dan bahkan itu dicerca dalam pandangan syariat kita. Itu baru namanya bid'ah qabihah atau mazmumah. Apa contohnya? Orang mengatakan Allah pakai tangan, itu bid'ah yang tersesat, yang sesat itulah dia. Allah duduk di arsy, Allah duduk pakai kursi, kata dia. Itu bid'ah yang sesat. Sedangkan yang tak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ada jalur syariat yang membolehkan, maka itu termasuk bid'ah yang terpuji. Mana contohnya? Nih,
peringatan marhaban ya Ramadan. Oh, Nabi tak pernah memperingati. Betul, Nabi tak pernah memperingati, tapi isinya bagaimana? Apakah ada orang memperingati marhaban Ramadan sambil joget-joget? Tidak ada. Ada kita sambil minum khamar? Tidak ada. Sambil berjudi? Tidak ada. Membuka aurat? Tidak ada. Di mana kira-kira letak tidak terpujinya yang kita lakukan hari ini? Dibaca Al-Quran, dibaca hadis Nabi. Setelah itu kita bermusafahah, salam-salaman. Sudah itu dapat lo makan daging kambing. Apa tak serunya itu? Hah? Apa yang kurangnya kira-kira? Berapa ndak ya? Baca Quran ibadah ndak? Ibadah. Bersalaman ibadah ndak? Ibadah. Buka hadis dalam Sunan Tirmizi, al-mu'minani idza yaltaqiyani tasafahan. Dua orang mukmin ketika dia berjumpa bersalaman, safaha. Safaha itu telapak tangan dengan telapak tangan. Ni yang musafahah. Kalau mereka ndak musafahah nama, tenjuah namanya. Ini ada salam macam ni. Ini tak termasuk di hadis Nabi. Yang salam menurut Nabi tasafahan, saling bermusafahah, saling berpegang tangan. Musafahah tu memang dipacik tangan kawan tu. Itu yang musafahah. Kalau medeko saja, kau salam apa nama kau? Salam tempel. Ada orang yang bersalaman yang sekadar begini aja dia. Nah, tasafahan, memang beradu antara batin dengan batin telapak tangan. Apa kata Nabi? Saqatat dzunubahu qabla ayyatafarraqa. Allah ampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Alun bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari masjid ini, dosa bapak ibu sudah diampuni oleh Allah. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad dalam hadisnya. Tak percaya? Nantilah, berarti kurang rukun iman gitu. Adakah maksiat di situ? Tak. Baca Quran ibadah, bersalam-salaman ibadah, makan bersama ibadah. Nabi mengatakan dalam hadis, Nabi nampan Nabi itu temui untuk 9 orang. Cek hadis dalam Sunan, dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Makan bersama itu termasuk salah satu asbab Allah turunkan rahmat, Allah ampuni dosa gitu. Walaupun Nabi tidak pernah memperingati marhaban ya Ramadan, tapi isi marhaban ya Ramadan itu adalah seluruhnya ibadah, maka memperingati peristiwa, memperingati peringatan marhaban ya Ramadan menjadi peringatan yang sunnah. Itu dia. Quran dibaca bersalaman gitu. Salaman tu memang musafah, batin dengan batin telapak tangan. Kau batin, kau batin. Tangan kita ni, kalau dalam mazhab kita Syafi'i, tangan kau ada dua. Ada batin, ada zahir. Ini namanya zahir. Ini namanya batin. Batin ni yang putih ni. Ni yang putih ni batin. Makanya dalam mazhab Syafi'i, apabila menyentuh kemaluan kubul dan dubur, kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang, disentuh dengan batin telapak tangan, batal wuduk kita. Kalau disentuh dengan batin telapak tangan. Mana yang batin telapak tangan? Ni yang putih ni. Kalau ditemukan ya, yang putih ni, tu batin namanya. Kalau disentuh pakai itu tu, batal pak wuduk kita pak. Batal. Kecuali tak batal itu kalau disentuh memakai alas, memakai anduk, sapu tangan, tu tak batal. Atau tak batal dengan menyentuh memakai zahri. Mana? Memakai punggungnya. Jadi kalau jiko kita sentuh tak batal pak. Bandingkan itu, beda kan. Ini namanya batin, ini namanya zahir. Kalau dengan zahir telapak, zahir tangan kita sentuh, ini batal, enggak batal dia. Kalau dengan ini batal. Jadi kalau kata-kata wak gawi pakai punggung kau apa caranya? Entahlah, pandai-pandai apa-apa aja lah caranya. Bagi punggung ni. Enggak batal dia.
Atau pakai tangan orang batal, Ustaz, batal. Yo. Tangan orang awak pinjam batal tak wudu awak? Wudu awak batal, wudu orang tadi. Itu ya baru. Oleh kerana itu, ni namanya yang disebut dengan batin. Maka peringatan hari ini yang kita peringati hari ini adalah peringatan yang di dalamnya seluruhnya ibadah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan taujihat hasanat, peringatan-peringatan kepada para sahabat, agar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan lengah dan jangan lupa bahawa akan datang bulan yang suci, tamu yang agung. Tamu itulah bernama bulan suci Ramadan. Menyebutnya pun harus tepat-tepat juga kita, Pak. Ramadan, bukan Ramadan. Kalau Ramadan beda artinya, sakit mata artinya. Buka dalam kamus bahasa Arab, mim ra dal, marat, apa? Ra mim dal, ramat. Ramat tu artinya sakit mata, Ramadan. Kalau Ramadan baru bulan pembakar dosa. Jadi Bapak Ibu selama ni menyebut bulan Ramadan ni Ramadan atau Ramadan? Kalau Ramadan itu sakit mata taruh je Bapak. Kau sebentar dah mulai saya tengok iklan kecap, iklan sirup, iklan kain sarung. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan ya. Jadi macam mana itu? Sakit mata tiba, kata dia. Jadi menyebutnya itu kalimat dengan Ramadan, dengan kalimat dad, barulah artinya bulan pembakar dosa. Bulan suci Ramadan, bagaimana kita tahunya kita ni masuk bulan suci Ramadan? Ulama kita mengatakan sesuai dengan hadis Nabi, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghubiya fa in ghamma alaikum fatakmil 30 sya'bana 30 yawma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayat menjelaskan. Kita galau bila awak puasa Ustaz, ada mengecek hari Sabtu, berarti petang Jumaat malam Sabtu awak tarawih. Ada yang mengatakan awak puasa hari Minggu. Bila sebenarnya kita puasa Ustaz? Hari Ahad. Apa kecek Nabi? Nabi lah mengatakan, sumu li ru'yati, puasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah karena melihat bulan. Karena melihat bulan awak berpuasa. Karena melihat bulan-bulan nanti kita berhari raya. Fa in ghaba fa in ghubiya fa in humma. Banyak, ada 9 riwayat hadis menjelaskan tentang ini. Apabila tertutup bulan tadi tak nampak, mungkin asap tebal, awan pun cukup tebal, tak nampak bulan ini, bagaimana caranya? Fatakmil, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 Sya'ban. Ini dia. Maka metode dalam melihat bulan berbeda-beda. Ada sistem ru'yah. Ru'yah ni apa? Melihat dengan mata kepala. Kalau bahasa kitanya, mohon maaf, mata telanjang katanya. Makanya orang-orang tarikat Syatari di Pariaman, kadang orang-orang itu berpuasanya agak lambat dibandingkan pemerintah 1 hari. Pemerintah mungkin hari Minggu, Ahad, beliaunya orang-orang sana hari Senin. Kenapa? Dia memang melihat dengan mata kepala. Memang harus nampak. Kalau nak nampak alun lah. Tu pakai sistem ru'yah.
Kementerian Agama memakai apa? Jumhur ulama. Dan hadisnya lebih kuat lagi, itu memakai sistem ru'yah. Ru'yah itu ditengok. Kalau sekarang kan menengoknya pakai teropong. Ada teropongnya 9, 10 tuh, bisa dipakai tek. Bisa gadang. Yang jauh tuh bisa gadang nampak ada teropong. Pakai alat sekarang. Boleh. Kemudian yang kedua pakai apa? Pakai sistem hisab. Hisab ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah, Bapak Ibu jangan heran kalau orang Muhammadiyah sudah tahu dia kapan waktu dia melaksanakan ibadah puasa. Sudah tahu mereka. Kenapa mereka tahu? Karena mereka memakai sistem hisab. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau hisab, jangan heran, jangankan untuk tahun ini, 10 tahun yang akan datang pun orang Muhammadiyah sudah tahu kapan dia melaksanakan puasa. Kenapa? Karena sistem hisab. Makanya ada orang-orang bertanya, orang Muhammadiyah tu alun nampak, dia nak pakai nampak bulan, dia nak pakai nampak hisab, Pak. Dia tak pakai nampak ru'yah, dia pakai hisab. 10 tahun yang akan datang, coba tanya ke orang Muhammadiyah, pasti dia tahu kapan awal puasa karena memakai sistem hisab. Ada yang ketiga, namanya udud khumusiyah. Ini kita belajar dulu dengan guru-guru udud khumusiyah ni, tapi pendapatnya lemah pendapat. Ada udud khumusiyah, ada takwil, ada lagi ikmal, ya, menyempurnakan apa, menghitung anak bulan. Ada 5 metode menghitung bulan itu, tapi yang paling kuat sekali hadisnya itu adalah sistem tentang ru'yah. Hisab bagaimana? Silahkan beramal dengan hisab kalau tidak bisa dengan ru'yah. Jadi ustaz ikut mana ustaz? Ambo ikut kapal gadang. Kapal gadang tadi penumpangnya banyak. Siapa yang punya kapal gadang? Yang punya kapal gadang MUI. Di situ ada Menteri Agama. Ambo ikut itu. Le kapalnya gadang. Kok bocor kapal kok karam bersama awak gitu. Kok ikut kapal ketek, kok bocor awak seketek aja ni ikut tenggelam gitu. Itu kata guru-guru kita. Taklid saja. Ini bagian daripada taklid. Kenapa kita taklid? Karena awak nak mampu menengok bulan. Apa-apa bisa tengok bulan. Lain bulan tinggi, bulan rendah, bulan sayuik, bulan menengah, bulan tua, bulan muda. Itu yang pandai ni. Dia bukan bulan tua, bulan muda, bulan gajian, bukan bulan tak gajian, tapi bulan yang disebut itu adalah bulan Ramadan. Bisa apa-apa menengok? Nah, Bapak saja mungkin tak pandai membedakan mana bulan, mana matahari mungkin. Wallahi Ustaz, bisa Ustaz. Tapi bulan yang hilal itu nampak itu tak bisa. Jadi bagaimana? Taklid. Kenapa kita taklid? Karena kita orang awam. Tu dalil. Orang awam kau taklid saja. Jangan berfatwa-fatwa pula leh. Iko baru tobat baru 2 bulan kau lepas fatwa pula angku. Baru tahunya jalan ke masjid dulu, kaklak malam, di tangannya minuman keras. Tobatnya 2 bulan baru tobat. Lanya sabik lah ustaz tu salah tu, ustaz tu sasek tu ustaz. Angku ustaz tu dari ketek beraja agama lah. Angku baru 2 bulan baru. Ya ada ni fenomena hari ini yang salah hijrah. Kalau kami membahasakan salah hijrah, orang hijrah, setelah hijrah mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Hanya baru hijrah baru lah difonis si fulan ahli nar, si fulan sesat, si fulan sesat. Ini tak betul cara beragama yang seperti ini. Jadi cara yang paling aman ru'yah. Bagaimana kita tak bisa ru'yah? Taklidlah kita ke MUI, taklid sajalah kita ke Menteri Agama untuk penentuan kapan awal masuk bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi yang mesti harus kita lakukan? Yang paling penting sekali, yang
akan kita lakukan untuk menanti Ramadan, bulan Ramadan, apa? Ilmu. Ilmu penting. Ilmu ni yang paling penting. Karena al-ibadatun bidunil ilmil mardud. Ada ahli hikmah mengatakan ibadah kalau tak pakai ilmu mardud. Apa arti mardud? Ditolak. Tak ada gunanya. Rukuk orang rukuk pula kita, i'tidal orang i'tidal pula kita, sujud orang sujud pula kita. Ditanya ada orang, "Pak, apa tadi itu sujud, Pak? Yang mana yang sujud kau? Yang memacik lutut itu?" Enggak, tu tak sujud tu dah, Pak. Tu rukuk nama, Pak. Jadi sujud yang mana? Sujud apa meletakkan yang apa ke lantai tadi tu sujud tu. Oh, sujud tu nama. Dia apa Pak model itu? Nak tentu dia dah nampak dia orang model itu, dia beri lo model itu ni. Ibadah apa yang tadi itu apa namanya? Mardud, ditolak. Kenapa? Karena tak berdasarkan ilmu. Ibadah seluruhnya harus dengan ilmu. Apapun itu ibadahnya. Cuba kita hitung. Berwuduk harus dengan ilmu, Pak. Tak bisa berwuduk kalau tak pakai ilmu. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam, nampak dia orang Islam cuci muka, silakan. Ambo you nanti itu ya tadi mama air lah setengah jam buat ceramah naik ke luar air. Terima kasih banyak. Oh, angin mula lah. Naniko nak angin naniko lah indak nampak angin. Nyawak tu kan kalau penceramah kan payah nak ada air diminta air takutlah tersinggung pengurus nak diminta air wak sedangkan yang mana kau jadi terpaksa berdoa. Saya tadi sambil ceramah timbul air lah ya Allah, timbul air lah ya Allah. Rupanya kabulkan doa Allah Ta'ala, dia timbul air ndak, timbul air ndak. Rupa biasa cieknya air biasanya langsung timbul sekali dua langsung. Tu buat di dunia tu Pak, apalagi di Serugo. Serugo seketik lintasan ngio saja wak letak hidang langsung di muka wak. Apa lintasan kenyo dah wak, mangga tiba semangga. Dintih saja durian, tiba durian langsung. Tapi kabar durian tak bisa masuk Serugo dah kecil orang itu. Karena ciri-ciri buah-buahan di surga tu termasuk ciri-cirinya naik baduri, sedangkan durian baduri. Jadi mana suka durian atau pasal pe kana rako pencari durian besok. Sama je rokok. Kecik guru ambo orang yang merokok go bisa masuk Serugo tapi menyetingkan rokok. Karena di Serugo nak ada rokok. Jadi kalau inya tiba candunya ingin merokok atau pasal pe kana rako pe mencari api dulu. Gitu. Antai-antai indak. Tapi nak jadi indak mungkin lah ada rokok perkara yang makruh. Serugo nak ada perkara yang makruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mana kaji wak tadi? Ilmu. Penting ilmu. Wuduk mesti dengan ilmu. Tak bisa wuduk tak pakai ilmu, tak bisa. Bayangkanlah mu'allaf tadi tu, pas ketika dia menengok orang berwuduk, nyebuduk pula, nyepasu aja mukanya. Cuman mana batasan-batasan yang mesti dia basuh, dia tak tahu. Cuci tangan, mana batasannya sekedar mencuci tangan, butuh ilmu. Sampai mata siku mesti harus basah. Menyapu kepala, dia harus tahu cara menyapu kepala. Wuduk. Mana lagi? Salat mesti harus dengan ilmu. Jadi jangan macam Abu Nawas. Abu Nawas ke dia tak ada ilmu, cuma suka semayang. Jadi suatu ketika dia nyolah hobi cocok semayang, sering-sering salat. Akhirnya Abu Nawas ni disuruh orang menjadi imam. Jadi imam. Sebelum Abu Nawas nak salat, Abu Nawas berwuduk, dicuci muka, tangan, kaki kanan. Setelah mencuci kaki kanan, air habis. Kaki kiri nak dicuci di Abu Nawas. Dia kan kanan dulu baru kiri. Kaki kiri nak dicuci di Abu Nawas. Bakal air habis. Cari air ke situ nak ada, cari air ke situ nak ada. Salat, Abu Nawas jadi imam. Pas Abu Nawas salat, Allahu Akbar. Abu Nawas pas Allahu Akbar, diangkat di Abu Nawas kaki kiri sebelah. Terbayang dah pak-pak mau dapur orang jadi imam tu, angkat kaki kan kiri sebelah tu.
Sampai selesai, makmum pun heran, dia apalah Abu Nawas kau mangkek kaki kau kecil. Ni tanya ke Abu Nawas, imam biasa sembahyang tak mau ikut imam, tapi tadi imam mangkek kaki kiri imam. Kecil Abu Nawas kaki kiri dan kolun suci le kau kecil Abu Nawas. Apa tu mam? Dan tadi bauduk, pas bauduk basuh kaki kanan. Setelah membasuh kaki kanan, air habis. Kaki kiri ni belum saya basuh, makanya saya angkat, kata Abu Nawas. Kira-kira tapek tak ilmu Abu Nawas? Banyak loh dia Abu Nawas ikut nampakannya ya. Mestinya kalau mau dia Abu Nawas kau apa yang akan buat lakukan ni bapak ibu-ibu? Air habis, basuh tangan kau nak ada air lah. Untuk ikut nak ada air, untuk telinga nak ada air, untuk kaki. Apa yang harus kita lakukan? Tayamum. Butuh ilmu. Salat butuh ilmu. Tak bisa, harus dengan ilmu. Jangankan itu, menikah pun harus ada ilmu. Menikah tak bisa modal-modal sayang aja, harus ada ilmu. Modal apa menghadapi rumah tangga, modal apa kalau beranak, modal apa mendidik anak, modal apa harus ada ilmu. Maka oleh karena itu puasa ada ilmunya. Jangan sampai kita tidak mengkaji ilmu tentang puasa. Ada dalam kitab namanya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Sifatus Siyami Rasulillah atau Babus Siyam, bab puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana adab-adab puasanya Rasulullah. Adab-adab Nabi berpuasa seperti apa? Itu yang perlu kita pelajari. Kapan Nabi mulai menahannya? Ketika berbuka nanti apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum. Ini yang harus kita pelajari. Kebanyakan kita, mayoritas masyarakat kita agak meninggalkan sunnah yang satu ini. Apa sunnah? Ketika berbuka orang kita jarang memulai dengan kurma. Padahal menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi itu sama ibadah pahalanya dengan melakukan 200 rakaat salat. Makanlah kurma terlebih dahulu ketika berbuka. Nabi mengamalkan itu. Bukan teh anget, bukan air putih, bukan kolak, bukan goreng pisang, bukan. Nah, kurma. Tidak mesti harus 3, tidak mesti harus 5, tidak, satu saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahab abdama wa abdal al-uruq wa thabbat al-ujur insyaallah. Ambil, makan kurma satu. Dah kita makan kurma, barulah nak minum teh, nak makan kolak, nak minum air. Itu sunnah. Kebanyakan orang kita meninggalkan sunnah yang itu. Apakah karena tak mengetahui? Mungkin. Apakah dulu tidak ada kurma? Mungkin. Tapi kalau kini banyak kurma, menjual di mana-mana kurma. Nak kurma balah ada, nak kurma sukari ada, nak kurma apa ada. Nih jangan sampai kita tinggalkan sunnah yang ini. Amalkan, siapkan kurma. Kapan perlu kalau kita yang mengantor, yang sibuk rasanya kantor, siapkan kurma dalam mobil kita. Tapi minumnya, memakannya betul-betul orang lah azan. Dan mereka azan asar orang kau nak tahan apa laluannya cie kan? Iya, nyogak borek je risikonya kalau meletakkan makanan minuman di dalam mobil itu kadang. Alaman menggoda, menggoda. Air minum macam itu juga, itu hati-hati di siang Ramadan meletakkan itu tuh. Ilmu ini penting ini. Maka oleh karena itu ibadah, apapun ibadah pasti harus ada ilmu. Saya selalu mencontohkan kepada 3 masalah. Pertama, tentang orang yang berpuasa. Orang makan sahur, awak ketika makan sahur agak terlambat, sekitar 7 minit lagi orang azan, makan sahur gitu. Makan sahur. Orang kita biasanya ketika asik makan sahur, enak makan sahur, lupa waktu. Ketika makan sahur tadi, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau
makan baru kecek Nabi dalam hadis, apabila muazzin azan, fajar telah terbit, apa yang ada di dalam mulut buang, mesti dibuang. Nasi dibuang, minuman dibuang kalau orang sudah azan. Orang awak agak lain, baru azan mana apa tu, dah masjid tu saya ada azan dan doanya. Kok pengaruh gitu kok. Kita kalau nak berbuka pakai masjid nampalan doket, nampalan dulu azan. Bila sahur cari masjid nampalan lambat azan ke situ bertaklid itu. Berbuka alun apa masjid itu wak tadi sahur nak, kalau wak berbuka pakai masjid iko saya wak ejanya. Kita tetap makan, orang sudah azan makan, atau orang sudah azan yang di mulut kita ni nak kita buang tapi tetap kita telan. Pertanyaan, bagaimana dengan hukum puasa kita? Sahkah atau tidak sah? Macam mana caranya? Ini kita sering nih minum, sering nak apa baru azan mana apa minumlah nak apa dah. Bagaimana hukumnya? Dalam mazhab kita Syafi'i jelas, apabila kita masih menelan makanan atau minuman sedangkan orang sudah azan, maka katanya dalam mazhab Syafi'i wajib bagi kita 3 perkara. Mana yang 3? Pertama, istimrar, lanjutkan menahan puasa sampai waktu berbuka. Kedua, wajibat lahu taubah, wajib orang ini untuk bertaubat kepada Allah karena dia sudah menyia-nyiakan syariat Allah. Yang ketiga, bagi orang ini wajibat lahul qadha, wajib orang ini mengganti puasanya karena puasa itu dianggap tidak sah. Ini hati-hati Pak, kalau orang azan tu yang diminum tadi buangan aja lah, yang dimuncul tadi makan minum buang. Kalau sempat tertelan, mazhab kita Syafi'i mengatakan wajib 3. Pertama, wajibnya melanjutkan puasanya sampai waktu berbuka. Yang kedua, dia wajib bertaubat kepada Allah karena dia sudah melalaikan syariat Allah. Yang ketiga, dia wajib mengqadha puasanya nanti karena puasanya dianggap tidak sah. Ini yang disebut dengan ilmu di bulan suci Ramadan. Tak bisa kami membaca oleh ustaz. Tengok aja YouTube, ada itu di YouTube. Buka di YouTube puasa Ramadan ala Buya Yahya, atau puasa Ramadan Ustaz Abdul Samad, atau tengok puasa Ramadan Ustaz Zulhendri Rais puasa Ramadan. Ada ketika kajian kitab Ghayatul Bayan ni. Itu aja yang saya rekomendasi. Yang lainnya belum direkomendasi lagi. Karena itu baru yang sama betul dengan kita amalan dan diakui oleh guru-guru kita, baru itu baru. Tengok itu. Kalau membaca payah, ancak itu lah. Daripada nonton TikTok ibu-ibu, ancak itu tonton lah. Ancak buka itu tu. Tahu kita apa saja membatalkan puasa, apa sunnah puasa, apa makruh dalam berpuasa, ada di situ. Satu lagi saya contoh terakhir, ilmu dalam bulan suci Ramadan. Siang panas, Masya Allah. Beberapa hari ini Riau luar biasa panas. Panas badan tang kecil orang itu ini. Panas. Di bulan Ramadan panas hangat. Kering rasanya tenggorokan gitu. Kering. Tiba jam 11 tu kering. Bapa carun, awak kaluanlah air liur kita kembali. Wak telan balik. Wak kumpuan tu wak telan. Bagaimana hukum puasa? Boleh atau tidak? Nah, ini ilmu ni tentang bulan Ramadan. Boleh, sah. Tapi kalau salat tidak sah, salat batal. Lah, kalau puasa boleh, sah. Tapi kalau itu syaratnya tidak melanggar yang 3. Mana yang 3? Pertama, air liurnya itu dari dalam, tidak dari luar. Dari luar maksudnya jam 5 subuh kumpul ke dalam goleh. Umpama jadi pikir ambil lah, jadi serius lah. Dikumpul ke dalam goleh, dimasukkan ke dalam kulkas. Tiba jam 2 siang, buka kulkas, dapat dia air liur aku balik.
kita minum, batal puasa kita karena sudah dari luar. Kedua, bahwa adalah air liur itu miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain batal puasa gitu. Apa contohnya? Anak-anak kita punya anak-anak kecil-kecil. Karena awak sedang lalu tu nyeciumnya gitu. Masuk air liurnya ke dalam, batal puasa gitu. Yang ketiga, ayyakuna khalisa, bahwa adalah air liur itu bersih dan tidak bercampur dengan apapun. Tak bercampur. Maka kalau orang berdahak, hati-hati yang berdahak di siang Ramadan. Kalaulah keluar dahak tu rasa kisomik tu jadi makan je leh. Kan ada gitu no. Kata gitu kan. Tarasum pamonya. Tahu ustaz, tahu agak asin seketek. Tu jangan ditelan je leh, jangan ditelan. Jangan ditelan. Kalau dalam Ramadan, di siang Ramadan, hati-hati bahawa dia mesti yang bersih, yang tidak bercampur dengan. Kalau sudah bercampur dengan dahak kita telan, batal puasa kita. Itu dia. Ya kalau rasa kisamui tu gen ke samui pak je ni. Kau rasa bercakap lu aja samui kau den kau masa samui je. Tak rasa kiang mana je. Nak gen ke samui tu. Ni bagian daripada Ramadan. Maka oleh kerana itu Ramadan bulan mulia, banyak-banyak munajat di dalamnya, banyak-banyak ibadah di dalamnya, amalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupkan daripada agama, hidupkan daripada sunnah Nabi. Terakhir di Ramadan tu khatamkanlah Quran. Usahakan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Sebenarnya mengkhatamkan Quran ini tidak begitu berat juga. Imam Syafi'i di dalam bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan Quran 60 kali. 60 kali mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Berarti dalam satu hari Imam Syafi'i 2 kali khatam Quran. Awak kalau nak model Imam Syafi'i itu sekali saja dalam bulan Ramadan jadilah. Ramadan tu bulan Quran pak. Rugi kita kalau tak mengkhatamkan Quran. Sebenarnya caranya saja yang tak dapat oleh Bapak Ibu. Saya ingin mengajarkan metode. 1 juz itu 10 lembar. 1 juz 10 lembar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas juz 2. 1 lembar 10 maaf 1 juz 10 lembar. Bagaimana caranya? Salat dalam satu hari ada 5 waktu. Ambillah dalam satu hari itu, dalam setiap salat itu 2 lembar. 1 lembar sebelum salat, 1 lembar setelah salat. Kita contohkan subuh, 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar setelah subuh. Dapat kita 2 halaman, 2 lembar. Nanti zuhur lagi, ambil pula 1 lembar sebelum zuhur, setelah zuhur baca pula 1 lembar. Asar 1 lembar menjelang salat asar. 1 lembar ni paling 10 minit cuma ni. 1 lembar sebelum asar, 1 lembar setelah asar. Menjelang berbuka, daripada mengunjang orang awak, daripada ngububurit mau tahu orang habis pahala, duduk di dekat buku tu baca 1 lembar sebelum berbuka, 1 lembar setelah salat maghrib. Masuk isya sebelum tarawih, baca 1 lembar sebelum tarawih, 1 lembar di rumah menjelang kita tidur. Satu hari ibu bapa membaca 1 juz Al-Quran. Kalau sehari, kalau 30 hari, pas malam hari raya, malam takbiran, bapak ibu khatam Quran. Sekali khatam Quran tu berapa ribu malaikat turun mendoakan kita kepada Allah. Malu kita nak pernah khatam Quran.
Karena Ramadan itu bulannya Quran. Jangan sampai kita tidak baca Quran. Gitu metodenya. Kalau saja sekali duduk agak borek kalau orang yang tak terbiasa. Tapi kalau orang yang terbiasa sekali duduk 1 juz itu sedikit itu. Sekali duduk tu 5 juz. 5 juz sekali duduk. Berarti dalam 5 juz dalam 1 hari itu dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nah, itu dia. Itulah kajian kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di dalam bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.